Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang saya hormati Bu Yulianti Rashid selaku dosen pengampu pada mata kuliah keterampilan menulis, dan rekan-rekan sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai resensi. Sebelum masuk materi, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Saya Frizina Putri Nabila selaku moderator dan sekaligus sebagai pemateri ketiga, dan rekan saya Priscilla Alvarina dengan nomor urut 22 sebagai pemateri pertama. Saya Cynthia Diva dengan nomor urut 24 pemateri terakhir. Saya Syara Nabila Sadaya dengan nomor urut 10 sebagai pemateri kedua. Saya Sofia Putri dengan nomor urut 8 sebagai pemateri kelima. Saya Delia Ferian dengan nomor urut 16 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mila mengenai pengertian resensi. Pada Mila, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai pengertian resensi. Nah, yang pertama yaitu pengertian menurut para ahli. Di sini kami merangkum 3 pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Boris Karloff. Ia menjelaskan ulasan atau pembahasan secara kritis terhadap suatu karya yang menggambarkan tentang isi, kelebihan, dan kekurangan karya tersebut. Nah, yang kedua yaitu menurut Saryono. Ia menjelaskan resensi adalah suatu kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi sebuah buku yang dilakukan secara objektif dan kritis. Yang ketiga yaitu menurut Pamasuk MSD. Ia menjelaskan resensi suatu tulisan atau ulasan mengenai buku yang berisi ringkasan, tinjauan, dan evaluasi terhadap isi serta kualitas buku yang bertujuan memberikan informasi dan rekomendasi. Selanjutnya yaitu pengertian resensi secara umum. Resensi secara umum adalah suatu kegiatan menilai, mengulas, dan memberikan kritik terhadap sebuah karya seperti buku, film, musik, atau pertunjukan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mila yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Selanjutnya kita masuk kepada materi kedua yang akan membahas mengenai tujuan resensi yang akan dijelaskan oleh Syarat. Pada Syarat, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai tujuan resensi. Secara garis besar, tujuan resensi itu terbagi atas 2, yakni bagi penulis dan pembaca. Yang bagi penulis pertama itu untuk menggunakan karya kepada pembaca. Nah, umumnya resensi atau dalam lisan bisa dikatakan sebagai bedah buku itu dilakukan pada karya-karya yang baru terbit atau karya dari pengarang baru. Tujuannya untuk memperkenalkan sebuah buku atau karya itu sendiri kepada pembaca. Yang kedua itu wadah untuk umpan balik atas karya. Resensi itu menjadi sebuah tempat untuk menilai atau mengevaluasi suatu karya, baik dari kelebihan dan kekurangannya, sehingga akan menghasilkan umpan balik. Umpan balik ini dapat digunakan pengarang dari karya itu untuk meningkatkan kembali karya-karyanya di masa yang akan datang. Yang ketiga itu membantukan menaikkan nama penulis. Baik dari penulis resensi ataupun penulis dari cerita atau pengarang itu akan mendapatkan sebuah benefit, yaitu naiknya nama mereka. Bagi penulis resensi, nama mereka akan naik menjadi dikenal oleh pembaca atau orang-orang lain sebagai penulis resensi atau peresensi. Sedangkan bagi pengarang, nama mereka akan naik menjadi pengarang yang mulai dikenal oleh pembaca. Yang kedua yaitu tujuan bagi pembaca, yaitu mengetahui gambaran umum dalam karya. Gambaran umum yang dimaksud ialah seperti informasi-informasi yang terdapat dalam karya tersebut, seperti ringkasan karyanya, kelebihan, kekurangan, dan juga rekomendasi dan sebagainya. Yang kedua itu menilai kualitas karya. Saat pembaca membaca resensi, dia dapat menilai karya itu, apakah karya itu memang bagus atau tidak, dan ini akan membuat si pembaca memilih pada membaca karya atau tidak, dan itu berkaitan dengan tujuan yang ketiga, pertimbangan bagi pembaca untuk membaca karya. Setelah si pembaca menilai dan membaca resensi, dia akan membuat sebuah pilihan, ingin melanjutkan membaca karya atau malah tidak membaca karya atau menolaknya.
Hanya itu dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syara. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi resensi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fungsi resensi bagi penulis yang pertama yaitu mendapatkan umpan balik. Umpan balik ini dapat membantu penulis untuk memahami kelebihan dan juga kekurangan dalam suatu karya, sehingga penulis tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas karya mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran. Resensi dapat membuat penulis lebih sadar tentang kelebihan dan juga kekurangan karya mereka. Dengan demikian, penulis dapat lebih memahami apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dipertahankan dalam suatu karya. Hal ini dapat membantu penulis menjadi lebih kritis dan juga objektif dalam menilai karya mereka sendiri. Yang ketiga yaitu mendorong perbaikan. Penulis dapat terus meningkatkan kualitas karya mereka dan menjadi penulis yang lebih baik. Hal ini dapat membantu penulis menjadi lebih profesional dan kompeten dalam bidang penulisan. Yang selanjutnya fungsi resensi bagi pembaca. Yang pertama, membantu memilih bacaan. Pembaca dapat memilih bacaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dan menghindari bacaan yang tidak sesuai. Yang selanjutnya yaitu memberikan informasi. Resensi dapat memberikan informasi tentang isi, tema, dan juga gaya penulisan dari karya tersebut, sehingga pembaca dapat memahami lebih baik tentang karya tersebut. Yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman. Resensi dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang karya tersebut dan membantu mereka memahami konteks dan makna yang terkandung dalam karyanya, sehingga pembaca dapat memahami dan mengambil manfaat dari karya tersebut. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada struktur resensi yang akan dibahas oleh Adel. Pada Adel, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah materi tentang struktur resensi. Yang pertama yaitu identitas. Bagian teks resensi mengidentifikasi karya yang sedang dibahas. Hal ini bisa mencakup tentang penulis, penerbit, serta deskripsi singkat tentang karya tersebut. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi yaitu bagian orientasi teks resensi memberikan informasi latar belakang dan konteks untuk karya yang sedang ditinjau. Ini dapat mencakup konteks sejarah atau budaya yang relevan, serta informasi apapun yang masih berhubungan dengan penulis buku tersebut. Yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis dari teks resensi memberikan ringkasan singkat tentang karya yang sedang diulas. Yang keempat yaitu analisis. Analisis teks resensi memberikan sebuah ulasan atau analisa yang lebih dalam tentang karya yang sedang diulas. Dapat mencakup diskusi tentang gaya penulisan, tema, karakter, dan aspek lain dari karya yang relevan dengan resensi. Misalnya, gaya penulisan Twain dicirikan oleh deskripsinya yang jelas, dialog yang hidup, dan penceritaan yang imajinatif. Tema novel ini meliputi pentingnya persahabatan, kegembiraan, bahaya masa kanak-kanak, dan konflik antara kepolosan dan pengalaman. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dari teks resensi memberikan penilaian penulis secara keseluruhan terhadap karya yang sedang diulas. Dapat mencakup diskusi tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut serta rekomendasi bagi pembaca. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adel. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah menulis resensi yang akan dijelaskan oleh Sofina. Pada Sofina, silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis resensi. Dalam menulis resensi terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu membaca karya, menganalisis karya, menentukan tujuan resensi, menulis resensi, dan mengedit resensi. Langkah pertama dalam menulis resensi adalah membaca karya yang akan diresensi. Setelah membaca karya, langkah selanjutnya adalah menganalisis karya tersebut. Sebelum menulis resensi, tentunya penulis harus menentukan tujuan resensi. Setelah menentukan tujuan resensi, langkah selanjutnya adalah menulis resensi pada karya yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah melakukan rangkaian di beberapa part sebelumnya hingga tahap menulis, langkah terakhir adalah mengedit resensi tersebut, mengevaluasi dan merevisi hal-hal yang dirasa tidak perlu dan tidak tepat pada resensi yang telah dibuat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita masuk
masuk pada materi terakhir, yaitu mengenai contoh resensi yang akan dijelaskan oleh Diva. Pada Diva, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan itu contoh resensi. Contoh resensi ini yang pertama judul resensi, yaitu pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Identitas bukunya yaitu judul Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentong Pustaka, tahun terbit 2005 dan jumlah halaman 529. Sinopsisnya, novel Laskar Pelangi mengisahkan perjuangan sekelompok anak dari daerah Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah, sekolah sederhana dengan fasilitas terbatas. Dengan keterbatasan yang ada, mereka tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Cerita ini berpusat pada 10 murid yang bergabung dalam kelompok Laskar Pelangi serta para guru mereka yang berdedikasi tinggi. Selanjutnya, kelebihan dari Laskar Pelangi tadi, novel Laskar Pelangi. Yang pertama, inspiratif. Novel ini memberikan motivasi kepada pembaca untuk tidak menyerah dalam menghadapi keterbatasan hidup. Yang kedua, bahasa yang indah. Gaya bahasa Andrea Hirata penuh dengan metafora dan deskripsi yang kuat membuat cerita terasa hidup. Yang ketiga yaitu kritik sosial. Kritik sosial buku ini juga menggambarkan kesenjangan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya kekurangan. Kekurangannya alur ini yang lambat. Beberapa bagian cerita terlalu panjang dan bisa membuat pembaca merasa bosan. Penggunaan bahasa daerah, terdapat beberapa kata atau frasa dalam bahasa Melayu Belitung yang mungkin kurang dipahami oleh pembaca luar daerah. Kesimpulan dari novel Laskar Pelangi ini adalah novel yang sangat inspiratif dan layak dibaca oleh semua kalangan, terutama mereka yang ingin memahami perjuangan pendidikan di daerah terpencil. Buku ini berhasil menyampaikan pesan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada materi terakhir. Dan demikian berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.